Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dedi Nur Jamil selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan rekan-rekan KRSC kelas Seminar Pendidikan Matematika yang saya cintai dan juga saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya, saya bisa berdiri di sini untuk memaparkan materi yang berjudul Matematika Ditinjau dari Filsafat Ilmu. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnia Dia Afifa, NPM 172151064, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, ketika kita berbicara mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu, tentu saja kita harus tahu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu itu mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu, dan tentang dasar kepastian jenis salah satu cabang yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Nah, tentu saja ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu, tentu tidak akan lepas dari apa yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lantas apa itu? Ontologi adalah teori mengenai apa yang ada dan membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, atau lebih kita kenal dengan istilah apakah. Dan epistemologi merupakan salah satu bagian dari filsafat di mana pemikiran reflektif terhadap segi dari pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas sampai kebenaran pengetahuan, atau lebih kita sering dengar dengan kata bagaimana. Lalu apa yang dimaksud dengan aksiologi? Aksiologi yaitu nilai-nilai, ukuran, mana yang akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu yang sedang kita kaji. Atau lebih sering dikenal dengan istilah manfaat dari apa yang kita kaji tersebut. Nah, untuk materi yang akan kita bahas dalam matematika ditinjau dari filsafat ilmu itu ada 5. Yang pertama ada pengertian ilmu, yang kedua ada perkembangan ilmu, yang ketiga ada hakikat matematika, yang keempat ada karakteristik matematika, dan yang kelima ada hubungan antara matematika dan juga ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Ada juga dalam bahasa Inggris ilmu disebut science dan bahasa Latin scientia atau pengetahuan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ada pula yang mengatakannya ilmu itu ilmu pengetahuan dan ada pula yang disebut sains. Nah, keberagaman istilah itu adalah suatu usaha untuk melahirkan padanan atau mengindonesiakan kata sains yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, dari segi maknanya, ilmu itu menunjukkan atau merujuk pada 3 hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Nah, kalau misalkan dalam pengetahuan, ilmu senantiasa berarti pengetahuan. Di antara para filsuf dari berbagai aliran terdapat pemahaman umum bahwa ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Pengetahuan itu sesungguhnya hanyalah hasil atau produk dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, menurut Profesor Harold Hattitus, banyak orang yang telah mempergunakan istilah ilmu untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Nah, dari ketiga hal ini mengenai pengetahuan, aktivitas, dan metode itu, bila ditinjau lebih dalam, tidak sering bertentangan, malah atau sebaliknya. Ketiga hal itu merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan.
Nah, ilmu itu harus diusahakan dengan aktivitas manusia, dan aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Aktivitas itu akan menghasilkan suatu pengetahuan yang sistematis. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu. Kalau ditinjau dari perkembangannya, ilmu itu dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada tahap sistematis, tahap komparatif, dan tahap kuantitatif. Nah, dalam tahap sistematis, ilmu mulai menggolongkan objek empiris dalam kategori tertentu yang memungkinkan kita untuk menemukan ciri-ciri yang bersifat umum dari kajian kita dan mengelompokkannya. Ini merupakan pengetahuan manusia mengenali dunia fisik. Nah, yang kedua itu tahap komparatif. Setelah kita kategorikan atau kita bagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu, kita akan membandingkan dengan mencari hubungan berdasarkan perbandingan antara berbagai objek yang dikaji. Jadi setelah kita kategorikan, lalu kita bandingkan dalam tahap komparatif ini. Yang ketiga itu ada tahap kuantitatif atau mencari hubungan sebab akibat. Nah, setelah kita kategorikan, lalu setelah kita bandingkan, di tahap terakhir itu kita harus mencari hubungan atau keterkaitan antara kategori-kategori yang telah kita buat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu itu ada 3 tahap, yaitu tahap sistematis, komparatif, dan kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hakikat matematika. Apa itu matematika? Matematika itu berasal dari bahasa Yunani, matematika atau akar katanya itu matema yang berarti pengetahuan atau ilmu atau knowledge atau science. Nah, matematika ini adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan. Matematika merupakan sarana berpikir deduktif yang amat berguna untuk membangun teori keilmuan dan menurunkan prediksi-prediksi daripadanya, dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kegiatan keilmuan dengan benar dan jelas, dan secara singkat dan juga jelas. Selain itu, matematika juga adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Karena setiap lambang dari matematika ini mempunyai artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Seperti itu. Nah, dalam hakikat matematika itu, yang pertama ada matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Nah, matematika itu dikenal dengan ilmu yang deduktif. Ini berarti dalam proses pengerjaan matematika itu harus bersifat deduktif. Meskipun untuk membantu pemikiran pada tahap permula seringkali kita memerlukan bantuan contoh khusus atau ilustrasi geometri atau induktif. Nah, perlu diketahui, baik isi maupun metode mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, apalagi ilmu pengetahuan umum. Metode mencari kebenaran yang dipakai oleh matematika adalah ilmu deduktif, sedangkan ilmu pengetahuan metodenya itu induktif. Namun, dalam matematika mencari kebenaran bisa dimulai dengan cara induktif seperti yang telah saya sampaikan tadi. Tetapi hasilnya itu harus seterusnya digeneralisasi yang benar untuk semua keadaan harus dibuktikan secara deduktif. Jadi setelah diperoleh dari tahap induktif tadi, untuk pada tahap pertamanya kita harus bisa menggeneralisasikannya sehingga hal itu bisa menjadi bersifat umum, bisa digunakan dalam segala situasi seperti ini. Seperti contohnya, untuk membuktikan jumlah 2 bilangan ganjil adalah genap, pembuktian secara deduktifnya itu andaikan ada M dan N bilangan ganjil. Lalu kita akan menjumlahkan 2M ditambah 1 dan 2N ditambah 1. 2M ditambah 1 itu ganjil, 2M ditambah 1 itu genap. Ketika dijumlahkan maka akan diperoleh 2M ditambah 2N ditambah 2. 2M ini genap, 2N ini genap, dan 1 tambah 1 itu 2. Berarti hasilnya juga genap. Nah, ini akan berlaku secara umum. Berarti generalisasi yang dibenarkan dalam matematika adalah generalisasi yang telah dapat dibuktikan secara deduktif seperti yang telah saya contohkan barusan. Nah, yang kedua itu ada matematika bersifat terstruktur.
Menurut Rus Effendi, matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. Hal ini dimulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi, kemudian pada unsur yang didefinisikan, berlanjut ke aksioma atau postulat, lalu menjadi teorema, dan akhirnya menjadi definisi yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Nah, konsep matematika ini berarti tersusun secara hierarki, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Contohnya konsep bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Sebelum membahas bilangan genap, berarti siswa harus memahami dulu konsep bilangan bulat dan pengertian habis dibagi 2 sebagai konsep prasyarat. Artinya ini menunjukkan bahwa matematika itu berstruktur. Untuk memahami konsep yang selanjutnya, kita harus mengerti konsep-konsep sebelumnya terlebih dahulu seperti yang telah dicontohkan untuk konsep bilangan genap tadi. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu, pada hakikatnya matematika itu sebagai ratu dan pelayan ilmu. Maksudnya itu bahwa matematika adalah sebagai sumber dari ilmu yang lain dan perkembangannya tidak bergantung pada ilmu yang lain. Contohnya, dari pengembangan kalkulus kita bisa menemukan materi-materi yang lebih dalam mengenai fisika, lalu mengenai kimia dan lain sebagainya. Kalau misalkan dalam biologi berarti contohnya itu untuk dalam amuba pemecahannya kita bisa menggunakan konsep peluang di sana. Nah, dari kedudukan matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan, selain tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri, juga melayani kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya dalam mengembangkan dan mengoperasikannya. Untuk cabang dari matematika sebagai ratu dan pelayanan ilmu ini, khususnya bisa kita temukan dalam matematika terapan. Seperti itu. Untuk yang keempat itu matematika sebagai bahasa. Maksudnya apa matematika sebagai bahasa? Nah, matematika itu adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika itu mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanyalah merupakan kumpulan unsur-unsur yang mati. Bahasa verbal itu kan mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu karena terkadang mempunyai lebih dari satu arti. Nah, tapi kalau misalkan dalam matematika, misalkan untuk lambang seperti ini kan untuk setiap dimanapun kita akan menemukan lambang seperti ini tuh untuk setiap. Nah, itu akan menjadi sebuah bahasa yang tidak ambigu atau tidak memiliki arti yang lain. Seperti itu. Lambang-lambang dari matematika ini dibuat secara artifisial, yakni baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan dan bersifat individual, yaitu berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Nah, yang kelima itu ada matematika bersifat kuantitatif. Apa maksudnya? Di sini maksud dari matematika sebagai bersifat kuantitatif itu, matematika mengembangkan konsep pengukuran. Nah, lewat pengukuran ini, kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang atau berapa besar. Intinya dari matematika bersifat kuantitatif itu, matematika itu dengan jeli melakukan pengukuran. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk hakikat matematika itu ada 5 poin pentingnya. Yang pertama, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Yang kedua, matematika bersifat terstruktur. Yang ketiga, matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Yang keempat itu matematika sebagai bahasa. Dan yang kelima, matematika bersifat kuantitatif. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik matematika. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu memiliki objek yang abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Maksudnya, bertumpu pada kesepakatan itu, kita kan sudah tahu bahwa matematika itu pada hakikatnya merupakan sebuah bahasa untuk menyampaikan pesan yang kita maksud. Nah, apabila tidak ada kesepakatan, contohnya, apabila tidak ada kesepakatan antara garis kartesius, apabila ke kanan itu positif atau kiri itu negatif, ketika kita di Indonesia misalkan ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif, tapi di luar negeri sebaliknya, maka ketika kita mengerjakan sesuatu hal itu tidak akan ada kesinambungannya dan akan berbentrokan seperti itu. Makanya dibutuhkan kesepakatan antara semuanya seperti itu.
Yang ketiga itu berpola pikir deduktif. Nah, kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika itu bersifat konsisten. Proses pembuktian secara deduktif akan melibatkan teori atau rumus matematika lainnya yang sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya secara deduktif juga. Jadi maksudnya itu dalam pola berpikir deduktif, masalah-masalah yang diperoleh itu harus bersifat umum, karena sebelumnya sudah bersifat umum. Ketika kita memecahkan sesuatu hal yang baru itu tidak akan berbentrokan. Akibatnya apa yang kita temukan, teori atau apapun itu yang kita temukan di kemudian hari pun akan bersifat umum juga, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada memiliki simbol yang kosong dari arti. Nah, kalau misalkan kita hanya menaruh X, Y, Z tanpa memberikan simbol pada variabel tersebut, berarti itu akan memiliki kosong arti. Beda hanya ketika kita tuliskan X tambah Y sama dengan Z, huruf atau tanda itu akan membentuk sebuah model X tambah Y sama dengan Z. Maksudnya akan memiliki arti ketika ditambahkan oleh simbol-simbol tadi, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika terdapat banyak sistem. Satu yang lainnya itu bisa saling berkaitan, tetapi juga bisa saling lepas. Nah, dari sistem ini, seperti sistem-sistem aljabar, sistem aksioma dari grup, sistem aksioma dari ring, sistem aksioma dari field, dan sebagainya. Sistem-sistem tersebut terdapat suatu konsistenan sehingga tidak berbentrokan dengan yang lainnya, tetapi justru bisa bekerja sama atau bisa saling lepas. Nah, yang keenam itu ada memperhatikan semesta pembicaraannya. Contohnya, jika kita berbicara tentang ruang lingkup vektor, berarti vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Maka huruf-huruf yang digunakan bukan berarti bilangan, tetapi harus diartikan sebagai vektor. A, B, C itu merupakan sebuah vektor, bukan sebuah bilangan, seperti itu. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk karakteristik matematika itu ada memiliki objek yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, konsisten dalam sistemnya, dan memperhatikan semesta dari pembicaraannya. Selanjutnya kita masuk ke hubungan ilmu dan matematika. Apa sih hubungan dari ilmu dan matematika? Matematika itu sangat penting bagi keilmuan, terutama dalam perannya yang dimainkan dalam mengekspresikan model ilmiah, mengamati dan mengumpulkan hasil-hasil pengukuran, sebagaimana membuat hipotesis dan dugaan, pasti membutuhkan model dan eksploitasi matematis. Cabang yang sering dipakai itu biasanya kalkulus, statistika, meskipun pada kenyataannya semua cabang itu dipakai untuk mengembangkan ilmu itu. Tanpa matematika, maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika itu tidak bisa berkembang. Beberapa orang pemikir memandang matematikawan sebagai ilmuwan dengan anggapan bahwa pembuktian-pembuktian matematis setara dengan percobaan. Sebagian yang lainnya tidak menganggap matematika sebagai ilmu, sebab tidak memerlukan uji-uji eksperimental pada teori dan hipotesisnya. Namun di balik kedua anggapan itu, kenyataan pentingnya matematika sebagai alat yang sangat berguna untuk menggambarkan atau menjelaskan alam semesta telah menjadi isu utama bagi filsafat matematika. Jadi intinya, tanpa matematika maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran yang lebih jauh. Tanpa matematika, ilmu itu tidak akan berkembang karena dalam pengembangan ilmu itu dibutuhkan model untuk menyelesaikan atau mendapatkan ilmu yang baru dari apa yang sedang kita teliti. Nah, dari pembahasan tadi berarti dapat kita simpulkan untuk segi ontologi atau titik pangkal pendekatan ontologis yang mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam dari kenyataan matematika. Matematika adalah
cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan yang ada. Dan dari segi epistemologi, matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif dengan konsep-konsep yang konkret, kontekstual, dan terukur. Matematika dapat memberikan jawaban secara akurat. Untuk aspek aksiologi, matematika seperti ilmu-ilmu yang lain yang sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia. Khususnya tadi telah disebutkan bahwa matematika itu ratu dan pelayan ilmu. Jadi tanpa matematika, segala sesuatu itu tidak bisa dikembangkan. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.